Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mus Albantani. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana cara membuat sebuah tekstur kayu seperti contoh ini. Ini nanti bisa kita jadikan sebagai wallpaper seperti contoh yang saya gunakan. Ya, ini adalah channel YouTube yang saya gunakan. Ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan atau menjadikannya sebagai background atau untuk keperluan yang lain. Nah, oke, lebih kurang nanti hasilnya seperti ini. Ini lebih kepada bentuk triplex ya, tapi nggak masalah. Bagaimana cara membuatnya? Untuk pembuatan ini cukup mudah saja, jadi tidak perlu menggunakan plugin atau sebuah gambar-gambar yang lain. Ini kita rancang dari awal, dari nol. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita sediakan sebuah file baru ya. Kita pilih file new seperti biasa. Kemudian kita bikin di sini, kita gunakan standar desktop ya. Ukurannya adalah 1920 kali 1080. Oke ya, kemudian resolusi kita biarkan 72 supaya tidak terlalu berat nanti. Kemudian background kontennya kita pilih white saja. Lalu berikutnya klik create ya. Nah, oke, lebih kurang seperti ini. Nah, selanjutnya apa? Kita ganti warna backgroundnya ini menjadi warna gradasi ya. Sesuaikan dengan warna gradasi kayu yang ingin kita buat ya, dengan menggunakan gradient tool di sini. Kita klik. Kemudian di bagian propertinya di sini, ini kita pilih di sini. Nah, di sini silahkan disesuaikan dengan warna yang teman-teman ingin buat. Di sini saya menggunakan warna coklat, kemudian ke coklat-coklatan yang agak lebih terang ya, seperti contoh ini. Silahkan dipilih, sesuaikan dengan selera masing-masing ya, seperti ini. Oke, jika sudah diatur seperti ini atau dengan warna yang lain, sudah pasti untuk warna kayu itu tidak bisa lain dari warna yang ini ya. Jangan sampai menggunakan warna yang di luar warna kayu, ini nanti tidak masuk akal gitu ya. Oke, kita mulai saja. Klik OK jika sudah diatur warnanya, klik OK. Kemudian kita pilih ininya, model gradasinya kita pilih yang radial saja. Atau kalau jika teman-teman pengen menggunakan yang lain juga nggak apa, silakan. Oke, kita drag seperti ini. Oke ya, seperti ini. Berikutnya kita bikin sebuah layer baru. Ya, kita pilih ini new layer di sini. Nah, kemudian layer baru ini atau layer 1 ini kita ganti namanya, klik 2 kali di sini, kita ganti menjadi tekstur ya. Oke, supaya lebih gampang kita menentukannya nanti. Lalu untuk layer tekstur kita gunakan warna putih. Nah, di sini sudah warna putih. Oke, ganti dulu warna putih kalau belum menggunakan warna putih. Kemudian kita terapkan ya, tekan tombol Alt Del ya di keyboardnya. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya apa? Berikutnya kita masuk ke filter. Nah, masuk ke filter. Di sini kita memberikan sedikit noise ya. Oke, pilih filter, lalu noise, kemudian add noise. Nah, seperti ini. Kemudian di sini untuk amountnya di sini saya ganti menjadi 60 ya. Nanti disesuaikan dengan selera masing-masing. Contoh di sini saya menggunakan 60. Kemudian untuk distributionnya di sini kita pilih yang Gaussian ya. Lalu untuk monokromnya ini kita aktifkan untuk monokromnya. Jika sudah, pilih OK. Oke ya. Lalu kembali kita ke menu filter, lalu kita masuk ke blur.
Nah, ini pilih blur, kemudian pilih apa? Pilih motion blur. Nah, ini. Oke. Kemudian angle-nya kita pilih 90 derajat ya. 90 derajat untuk yang posisi tegak seperti ini. Kalau kita pilih 0 misalnya, jadinya ke samping ya. Jadi kita pilih 90 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian di stand-nya silakan gunakan yang maksimal, nggak apa-apa ya. Pilih yang maksimal ya. Nah, supaya kelihatan semuanya. Baik, jika udah, kita pilih oke saja. Oke, sampai di sini. Jika di layar teman-teman nanti ada putih-putih di sini, di tengah-tengah sini ada putih-putih di layarnya, itu nanti bisa ditambahkan blurnya dengan menekan tombol ALTF, kontrol ALTF gitu ya. Oke, seperti ini untuk menambah blurnya. Lalu berikutnya kita pilih kembali menu filter, kembali ke menu filter. Nah, di sini kita masukkan sebuah filter gallery ya, pilih gallery, filter gallery. Nah, kemudian di sini pilih sketch ya, kita pilih sketch. Untuk pilihannya kita pilih sketch. Lalu kita pilih yang chrome. Nah, yang ini ya, kita pilih yang chrome. Kalau pilih yang ini seperti ini, kita pilih yang chrome. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ada tekstur yang menyerupai kayu seperti contoh tadi. Oke. Lalu berikutnya pada bagian pengaturan lainnya, nilai detailnya silakan disesuaikan saja. Di sini saya menggunakan untuk detailnya 4, lalu smoothness-nya saya gunakan di sini 10 maksimal ya. Baik, kalau sudah kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa melihat di sini sudah menyerupai sebuah tekstur ya. Namun ini bukan tekstur kayu, ini seperti wallpaper rumah ya. Jadi bukan seperti ini yang kita inginkan ya. Kita akan menggabungkan antara tekstur ini dengan warna yang tadi kita gunakan pada bagian background ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memilih ini, normal ini, blendingnya kita ganti menjadi, dari normal kita ganti menjadi linear burn ini ya. Kita pilih linear burn. Sekali lagi, klik teksturnya, kemudian untuk bagian blending di sini kita dari normal kita ganti menjadi linear burn ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah sebuah sebuah tekstur kayu. Ini kalau kita lihat di meja-meja kantor atau meja laboratorium, umumnya berbentuk seperti ini. Baik. Nah, untuk tekstur sebenarnya sudah selesai. Namun untuk lebih menghidupkan bagian-bagian yang ada di sini, kita bisa menambahkan objek-objek lain. Nanti teman-teman bisa menggunakan gambar-gambar ataupun teks-teks ya. Seperti di sini kita akan coba membuat seperti ini yang ada dalam wallpaper yang saya gunakan. Baik, ini menggunakan teks ya. Kita pilih yang type tool ini, klik, kemudian silakan fontnya ditentukan sendiri di sini. Oke, di sini saya menggunakan stencil ya, menggunakan stencil. Klik di sini, lalu kita bikin misalnya ya MA gitu ya. Baik, kita pilih move tool dulu, kemudian kita atur transformnya, kita perbesar ya dengan cara tekan Ctrl T ya pada bagian teksnya, atau pilih edit lalu pilih transform, free transform ya, sama aja Ctrl T. Oke, kemudian kita tekan tombol shift ya, tekan shift lalu drag secukupnya sampai kita butuh seberapa besar teks yang kita inginkan. Contoh sebesar ini. Baik, kalau sudah, kita pilih tombol commit
ya, atau tekan enter juga bisa ya. Pilih ini lalu kita atur posisinya di tengah. Oke, kira-kira di sini lebih ya. Agak ke atas sedikit karena nanti kita akan menambahkan teks yang lain di bawah. Oke, seperti ini. Gimana teman-teman ya? Ini cukup mudah sampai di sini caranya. Nah, sekarang kita atur untuk blending optionnya supaya lebih menyerupai seperti ini. Oke, kita bagaimana caranya? Kita pilih di sini, klik kanan pada bagian teksnya, kita klik kanan. Kemudian pilih blending option di sini. Ya, pilih blending option. Lalu berikutnya apa? Kita atur transparansi dari warna ini agak sedikit lebih transparan ya, opacity-nya kita kurangi. Pada bagian advanced blending ya, kita kurangi sedikit, jangan terlalu banyak ya, kira-kira sampai di sini cukup ya. Lalu berikutnya kita gunakan color overlay ya, kita gunakan color overlay, pilih ini, kemudian warnanya kita tentukan ya, di sini warnanya kita tentukan mau warna apa, misalnya warna ini. Nah, misalnya warna ini. Oke ya, klik OK. Oke, nanti juga bisa menggunakan blending mode pada bagian color overlay. Kita bisa menggunakan overlay seperti ini, nggak masalah ya, sama aja. Oke, nah kemudian kita atur bevel and emboss-nya. Oke, kita pilih ini, kemudian atur pengaturannya seperti ini. Untuk stylenya kita pilih pillow emboss ya. Di sini ada beberapa jenis ya, ada outer sampai kepada stroke emboss. Di sini yang kita pilih adalah pillow emboss ya. Kemudian depth-nya kita atur lebih kurang sebesar ini. Kalau di sini saya menggunakan yang 147% ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian untuk size-nya saya menggunakan 8 ya, 8 pixel. Kemudian untuk soften-nya saya pilih 0. Lalu shading, pada bagian shading di sini saya menggunakan 0 derajat. Kemudian attitude-nya saya menggunakan 50%. Kemudian glass contour ya, saya menggunakan yang standar yang ini ya, nanti silakan disesuaikan dengan selera teman-teman semuanya ya. Lalu kemudian highlight mode, di sini saya menggunakan yang overlay juga. Kemudian shadow mode-nya juga menggunakan overlay dengan nilai 52 untuk opacity, kemudian 31 untuk opacity shadow mode-nya. Baik, nah, jika udah tinggal kita klik OK ya. Silakan nanti sesuaikan ya dengan yang ada di sini, atau ingin mengganti juga nggak apa-apa, disesuaikan dengan selera masing-masing. Klik OK. Nah, sudah selesai sampai di sini. Nah, berikutnya kita tambahkan teks yang kedua. Caranya sama seperti ini, kita ambil type tool, kemudian kita klik di sini ya, kemudian kita bikin teksnya, misalnya saya bikin ini ya. Oke, seperti ini. Lalu kita atur posisinya di sini ya, karena nanti di sini saya akan menggunakan sebuah logo YouTube. Nah, kemudian untuk teks yang kedua supaya sama seperti di atas, teks yang MA ini kita tidak perlu kembali ke blending tadi ya, cukup kita copy aja blending yang sudah kita buat di teks sebelumnya. Caranya bagaimana? Klik kanan di sini, lalu kemudian kita copy ya, copy layer style. Kemudian klik kanan di bagian teks ini yang Mus Albantani ini, kita
Nah, seperti ini. Oke, cukup mudah ya. Lalu ini teks, untuk teksnya ini yang satu ini kurang besar, kita ini dulu, perbesar dulu. Nah, seperti ini. Oke ya, cukup ya. Nah, jadi inilah bagaimana cara membuat tekstur kayu dengan menggunakan Adobe Photoshop. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk keperluan apa saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.